teman-temanku semuanya, apa kabar? Kembali lagi pada pembelajaran sosiologi. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang hakikat dan bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Nah, ketimpangan sosial adalah keadaan yang tidak seimbang menyebabkan adanya ketidakberdayaan di suatu negara ataupun masyarakat. Nah, keadaan tersebut dapat memperburuk kondisi suatu negara jika tidak diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, kita perlu memahami hakikat dan bentuk ketimpangan sosial sebagai berikut. Nah, kita masuk pada hakikat ketimpangan sosial menurut para ahli. Di antaranya ada menurut Naido dan Wills, ketimpangan sosial adalah perbedaan-perbedaan dalam pemasukan atau income, sumber daya atau research, kekuasaan atau power, dan status di dalam dan di antara masyarakat. Ketimpangan ini dipertahankan oleh orang-orang yang berkuasa melalui institusi dan proses-proses sosial. Nah, maksudnya ketimpangan sosial dapat terjadi ketika seseorang memiliki pendapatan lebih besar atau income, sumber daya, dan kekuasaan. Misalnya, seorang CEO di sebuah perusahaan perkebunan memiliki mobil mewah dan memiliki bawahan atau staf yang bisa membantunya dalam melakukan berbagai pekerjaan. Hal itu berbeda dengan orang yang tidak memiliki pendapatan besar, tidak menguasai sumber daya, dan tidak memiliki kekuasaan. Nah, selanjutnya mari kita lihat definisi menurut Andrianov Chaniago. Menurut Andrianov Chaniago, ketimpangan sosial adalah hasil dari pembangunan yang hanya berfokus pada aspek ekonomi dan melupakan aspek sosial. Dalam hal ini, pengambil kebijakan mengabaikan sikap dan perilaku sosial individu, corak ekonomi tradisional, serta keunikan yang terdapat di berbagai negara. Nah, contohnya semakin banyak pembangunan pusat perbelanjaan modern atau supermarket di dekat pasar tradisional. Nah, dengan demikian, ketimpangan sosial ditandai dengan ketidaksetaraan peluang dan penghargaan untuk posisi sosial yang berbeda atau status dalam kelompok atau masyarakat. Akan tetapi, ketimpangan sosial tidaklah sama dengan perbedaan sosial, seperti stratifikasi dan diferensiasi sosial. Sebab ketimpangan sosial dapat dikategorikan sebagai masalah sosial karena adanya ketidakadilan dalam pemberian kontribusi kepada masyarakat dari berbagai aspek kehidupan. Sampai saat ini, ketimpangan sosial masih saja menjadi masalah di sebagian negara dunia. Permasalahan ini tidak hanya terjadi di negara berkembang, tetapi juga terjadi di negara maju. Indonesia sebagai negara berkembang juga mengalami ketimpangan sosial. Menurut Andrianov Chaniago, paling tidak terdapat 6 ketimpangan yang terjadi, yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama ada ketimpangan desa dan kota. Nah, anak-anakku pasti pernah melihat keadaan atau kondisi pemandangan yang sangat kontras sekali. Jauh di belakang pemukiman kumuh terdapat gedung-gedung yang menjulang tinggi dengan megahnya. Kondisi yang sebenarnya sudah sangat umum terjadi di kota-kota besar di Indonesia, termasuk di ibu kota. Fenomena ini bisa kita sebut dengan ketimpangan sosial atau kesenjangan sosial. Nah, ketimpangan sosial itu sendiri merupakan keadaan yang terjadi karena adanya kesenjangan atau ketidakseimbangan akses untuk mendapat dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Nah, sumber daya ini bisa mencakup seperti pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, peluang usaha, kerja, kemudian sarana untuk mengembangkan usaha dan karir, dan lain sebagainya. Ketimpangan sosial yang terjadi antara desa dan kota ternyata disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya kondisi geografi dan tipologi desa yang kurang menguntungkan. Hal ini menyebabkan mata pencaharian masyarakat desa tidak memiliki banyak alternatif atau pilihan seperti di perkotaan.
Misalnya masyarakat desa yang tinggal di wilayah sekitaran pegunungan, mereka akan bekerja sebagai petani atau pedagang. Alasannya karena hanya dari kebun atau sawahlah mereka bisa mendapatkan sesuatu untuk dimakan dan dijual. Sementara di kota, program pembangunan masih terlalu fokus pada sektor industri di perkotaan, sehingga sektor pertanian menjadi terpuruk dan terabaikan. Para petani dan pedagang hanya memperoleh keuntungan yang kecil dari hasil panen atau barang dagangannya. Keuntungan yang kecil ini tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Akibatnya, angka kemiskinan di desa jauh lebih tinggi daripada di kota. Yang kedua, ada kesenjangan pembangunan diri manusia Indonesia. Nah, maksudnya di sini bahwa adanya ketimpangan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan berperan dalam pembangunan masyarakat, terutama di bidang sumber daya manusia. Dengan pendidikan, seorang individu dapat meningkatkan status sosial dan kesejahteraan hidupnya. Namun sayangnya tidak semua masyarakat bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Masyarakat yang tinggal di kota-kota besar akan lebih mudah mendapatkan akses pendidikan yang bagus. Sebaliknya, masyarakat yang tinggal di daerah dengan infrastruktur dan jaringan komunikasi yang masih sangat terbatas pasti akan sulit untuk mendapatkannya. Dan tentunya kesenjangan ini akan mempengaruhi kualitas diri mereka masing-masing. Yang ketiga, adanya ketimpangan antar golongan sosial ekonomi yang diperlihatkan dengan semakin meningkatnya kesenjangan ekonomi antara golongan-golongan dalam masyarakat. Tingginya pertumbuhan penduduk juga membuat masyarakat semakin sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Hal ini diperparah dengan pengaruh urbanisasi yang menyebabkan tidak meratanya persebaran penduduk. Banyak masyarakat desa yang memutuskan untuk mencari pekerjaan di kota dengan harapan bisa merubah nasib. Namun, banyaknya pesaing dari kota dan keterbatasan keterampilan yang dimiliki membuat mereka jadi tersingkir. Kondisi terburuknya mereka tidak memperoleh pekerjaan atau pengangguran dan bernasib lebih buruk dari sebelumnya. Kemudian selanjutnya yang keempat, adanya ketimpangan penyebaran aset di kalangan swasta. Aset dapat diartikan sebagai kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Kekayaan ini bisa berupa benda atau uang tunai atau hak kuasa atau merek dan kepemilikan aset di antara badan-badan usaha di Indonesia masih sangat berpusat pada usaha skala besar, terutama di badan usaha milik negara atau BUMN. Padahal sebagian besar tenaga kerja Indonesia bekerja di usaha mikro kecil dan menengah atau kita kenal dengan istilah UMKM. Tentunya ketimpangan penyebaran aset ini akan menyebabkan usaha-usaha kecil dan menengah sulit untuk berkembang. Bahkan tidak sedikit dari usaha-usaha tersebut yang harus bangkrut karena minimnya aset dan tidak adanya modal. Nah, selanjutnya yang kelima, adanya ketimpangan antar sektor ekonomi dengan ciri sebagian sektor. Misalnya properti mendapat tempat yang istimewa. Dan terakhir yang keenam, adanya ketimpangan antara wilayah dan subwilayah dengan ciri konsentrasi ekonomi terpusat pada wilayah perkotaan, terutama ibu kota, sehingga daerah hanya mendapatkan konsentrasi ekonomi yang sangat kecil. Contohnya misalnya wilayah Jabodetabek seperti Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi menjadi pusat perkotaan sehingga pelayanan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan lebih baik. Sedangkan di wilayah terpencil seperti Pulau Mersala, akses pelayanan ekonomi, kesehatan, dan lain sebagainya kurang memadai. Nah, sekian pembelajaran materi sosiologi pada hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Bu Fauzia tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.